sekarang kita masuk ke teorema utama dari subbab 4.2 ini ya, yaitu adalah bagaimana mencari suatu basis yang ortogonal di suatu ruang hasil kali dalam ya. Nah, teorema ini sering terkenal ya dengan nama ini Gram-Schmidt ya. Gram-Schmidt, saya lupa nulisnya gimana. Gram-Schmidt theorem ya, atau Gram-Schmidt orthogonalization ya. Nah, teoremanya itu seperti apa? Jadi W1, W2 sampai WM. Jadi WM itu nilainya kurang dari N ya, otomatis kurang dari dimensi dari si V ya. Bisa 1, bisa 2 ya, bisa N-1 ya, pokoknya kurang dari M. Nah, kita punya W1 sampai WM itu adalah vektor-vektor yang tak nol dan sudah saling ortogonal gitu ya. Nah, jadi sudah saling ortogonal dan ini adalah hasil kali dalam di V gitu ya. Jadi ortogonalnya terhadap hasil kali dalam ini nih. Nah, sekarang saya punya sebuah vektor Y yang di luar W1 sampai WM. Ya, si Y ini bisa kombinasi linear dari W1 sampai WM, bisa juga tidak ya. Nah, sekarang kita definisikan WM plus 1, yaitu adalah Y dikurangin ini yang banyak ini nih. Ya. Nah, sebenarnya ini tuh pernah kita bahas. Ini tuh adalah Y dikurangin proyeksi Y ke W ya, dimana W itu adalah span dari W1 sampai WM ya. Jadi ini adalah kita mau proyeksikan Y. Kalau biasa kan kita kemarin proyeksikan Y itu ke suatu vektor ya, jadi U, proyeksikan U ke suatu vektor V. Namun ini kita akan proyeksikan Y ke ruang yang dibangun oleh W1 sampai WM ya. Jadi definisinya itu adalah ini. Ini hasil kali dalam antara Y dengan W1 dibagi dengan W1, W1, ditambah dengan hasil kali dalam antara Y dengan W2, Y dengan W3 dan seterusnya sampai Y dengan WM ya. Nah, maka ini kan sebenarnya cuma sekedar angka ya. Ini tuh pasti adalah kombinasi linear dari W1 sampai WM kan ini. Nah, ya. Jadi dengan kata lain ini adalah vektor yang saya lingkarin ini itu adalah hidup di W ya, pasti hidup di W, di mana W itu adalah kombinasi linear dari span dari ini nih W1 sampai WM ya. Nah, yang mau kita definisikan itu adalah WM plus 1, yaitu adalah Y dikurangin ini ya. Dan WM plus 1 itu tuh akan saling ortogonal dengan W1 sampai W2 sampai WM nih. Jadi teorema ini mengatakan bahwa WM plus 1 itu akan saling ortogonal dengan, jadi WM plus 1 ortogonal dengan W1, WM plus 1 akan ortogonal dengan W2, ortogonal dengan WM gitu ya. Dan ruang yang dibangun oleh ini ya akan sama dengan ruang yang dibangun oleh ini. Nah, selanjutnya seandainya WM plus 1 itu jawabannya 0, maka haruslah Y itu ada di span ini, dari awalnya tuh Y itu adalah anggota dari span ini gitu ya. Nah, sekarang kita akan buktikan teorema ini. Teorema 423 ini ada banyak yang harus kita buktikan ya. Setidaknya saya harus membuktikan 3 statement ini nih ya. Jadi 1, 2, 3 ya. Saya harus membuktikan, atau kita harus membuktikan bahwa span dari W1 sampai WM, Y itu adalah span dari W1 sampai WM, WM plus 1 ya. Dengan definisi WM plus 1 yang ada di slide sebelumnya. Nah, dari definisi WM plus 1 tuh, saya tulis lagi definisi WM plus 1 ya. Jadi WM plus 1 itu adalah apa sih? Y dikurangin sigma hasil kali dalam antara Y, WM WK ya, sorry ini WK, terus WK, WK dikalikan WK, ini K dari 1 sampai M ya. Nah, atau di sini tuh ini kan sebenarnya sekedar angka ya, sekedar skalar, berarti ini tuh adalah Y sigma alpha I atau alpha K lagi lah pakai K ya. Alpha K WK ya. K dari 1 sampai M. Nah, di sini terlihat jelas bahwa WM plus 1 adalah kombinasi linear dari W1 sampai WM, Y ya. Ini kan di depan Y itu kan sebenarnya ada skalar 1 ya. Jadi dengan kata lain WM plus 1 itu adalah kombinasi linear dari Y dan W1, W2 sampai WM ya.
Nah, jadi terbukti bahwa arah yang ini terbukti nih. Arah ini terbukti nih. Nah, sekarang kita buktikan arah yang sebaliknya. Nah, tinggal dibalik aja. Nah, si ininya saya usir ke kiri. Y itu sama dengan WM plus 1 ditambah sigma alpha K WK. K dari 1 sampai M ya. Jadi di sini juga terbukti bahwa Y adalah kombinasi linear dari W1 sampai WM, WM plus 1. Jadi terbukti arah sebaliknya ini terbukti ini sekarang. Jadi terbukti bahwa span W1 sampai WM, Y itu sama dengan span dari W1 sampai WM, WM plus 1. Nah, sekarang saya akan buktikan yang statement yang kedua. Nah, statement yang kedua juga nggak terlalu susah. Saya cukup buktikan bahwa WM plus 1, WK itu akan sama dengan 0 nih ya. Jadi akan dibuktikan itu sama dengan 0. Tapi saya nggak akan tulis dulu sama dengan 0, saya akan tulis definisi dari WM plus 1. Yaitu adalah Y dikurangin sigma, ini indeksnya nggak akan saya tulis ya, Y, WK per WK, WK dikalikan WK. Ya. Nah, dengan menggunakan sifat hasil kali dalam, di sini saya langsung cepat aja. Nah, hasilnya itu adalah, ini harusnya ada WM plus 1, WK-nya di sini ya. Nah, di sini saya ini dengan ini dulu ya. Berarti ada Y, WK ya. Nah, dikurangin yang bagian sini di hasil kali dalam dengan ini ya. Namun karena ini adalah skalar jadi bisa keluar ya. Jadi semuanya bisa keluar Y, WK per WK, WK. Nah, di sini harusnya ini mungkin jangan WK ya, karena biar indeksnya nggak sama-sama K. Jadi saya ganti dengan I ya. Ini indeksnya saya ganti dengan I. Nah, ini adalah WK, WI ya. Nah, ini. Nah, semoga cukup jelas nih sampai tahap ini. Nah, sekarang kita akan sederhanakan. Yaitu adalah ini nih. Nah, ini kan di sini I-nya tuh fix. Ya, di sini. Nah, yang jalan-jalan itu K-nya ya. Jadi W1, jadi K-nya jalan dari 1 sampai M gitu ya. Jadi W1, WI, W2, WI, dan seterusnya ya. Nah, yang hidup ini yang akan, jadi semuanya tuh akan 0 ya. Karena W1 sampai WM kan sudah saling ortogonal. Berarti yang hidup tuh ketika K itu sama dengan I. Ya. Berarti Y, WI. Nah, jadi yang hidup tuh ketika K sama dengan WI, terus Y, WI per WI, WI. Nah, ini adalah WI, WI. Nah, ini kecoret, dan ini sama dengan ini, dan hasilnya itu adalah 0. Jadi terbukti bahwa WM plus 1 itu ortogonal dengan setiap dari WK ya. Mulai K dari 1 sampai M. Ya. Jadi sekarang statement 1 sama statement 2 sudah terbukti. Sekarang kita akan buktikan statement 3. Nah, statement ketiga itu ada dua arah ya. Arah yang pertama itu adalah jika Y adalah span dari W1 sampai WM, maka WM plus 1 sama dengan 0 ya. Nah, kebalikannya berarti jika WM plus 1 sama dengan 0, maka Y adalah span W1 sampai WM ya. Nah, saya akan buktikan arah ke kanan dulu ya. Nah, sekarang kita punya Y. Y adalah span dari W1 sampai WM. Nah, sekarang saya definisikan ini U ya. U1 itu adalah W1, tapi kita bagi panjangnya dengan W1 ya. U2 juga sama. Bagi dengan W2 gitu ya. Dan seterusnya sampai UM ya. Adalah WM. Nah, ini nggak ada kurungnya harusnya. Dibagi dengan panjang dari WM. Nah, sekarang kenapa saya lakukan hal ini? Tujuannya tuh agar kan W1 sampai WM tuh sudah saling ortogonal. Nah, sekarang kita akan buktikan bahwa dengan membagi dengan panjangnya. Ya, jadi W1 dibagi dengan panjang W1, W2 dibagi dengan panjang W2. Ini tuh U1 sampai UM itu sekarang menjadi vektor-vektor yang saling ortonormal gitu ya. Jadi sekarang maka U1 sampai UM saling nggak ortogonal lagi, tapi udah ortonormal gitu ya. Dan kita tahu Y itu adalah span dari jika Y ada di span W1 sampai WM, pasti Y juga span dari U1 sampai UM ya. Karena U1 sampai sama W1 itu adalah vektor yang sama, cuma beda di panjangnya doang ya.
Nah, karena U1 sampai UM itu sudah saling ortonormal, kita bisa pakai teorema 422 gitu ya. Jadi Y itu adalah apa? Ini ya, apa? Y itu adalah kombinasi linear dari U1 sampai UM, dan setiap koefisiennya A1 sampai AM-nya itu adalah udah diketahui, yaitu adalah Y, U1 ya. Ini U1 dan seterusnya sampai Y, UM ya. Nah, kita akan balikin ke W sekarang ya. Jadi Y, U1 itu apa? U1 itu adalah W1 per panjangnya W1 ya. Nah, ini U1 itu adalah W1 per panjangnya W1. Nah, kita lakukan hal ini pada setiap U1 sampai UM. WM per panjangnya dari WM dikalikan WM per panjangnya dari WM ya. Nah, ini kalau kita bisa, ini kan skalar ya, jadi bisa dikeluarin ya. Jadi 1 per panjang W1, tapi di luar juga udah ada ini ya, berarti jadi kuadrat ya. 1 per W1 kuadrat, ini adalah W1 ya. Dan seterusnya 1 per WM kuadrat Y, WM dikalikan WM. Nah, kita ingat bahwa norm yang dihasilkan dari hasil kali dalam itu adalah ini ya, X, X. Nah, ini kita ubah menjadi seperti itu, Y, W1, 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 dan seterusnya sampai Y, WM, 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 dikalikan dengan WM ya. Dan ini adalah Gram-Schmidt ortogonalisasi ya, gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan bahwa Y itu adalah sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai M, hasil kali dalam Y dengan WK dibagi WK, WK dikalikan WK ya. Nah, oleh karena itu, jadi WM plus 1 kan apa? Y dikurangin ini sigma ini semua ya. Dan karena ini adalah sama, maka otomatis, nah ini kan sama ini sama nih, otomatis WM plus 1 itu 0. Jadi terbukti jika Y itu adalah span dari W1 sampai WM, maka WM plus 1 itu 0. Nah, sekarang kita buktikan arah sebaliknya. Nah, arah sebaliknya nggak terlalu susah. Jika WM plus 1 sama dengan 0, maka Y itu adalah span dari W1 sampai WM ya. Nah, dari definisi WM plus 1 itu sudah jelas nih. Ini kan definisi WM plus 1 nih. Jika ini 0, maka kita dapatkan bahwa Y itu sama dengan ini nih. Dan maka Y itu adalah kombinasi linear dari W1 sampai WM. Ya, terbukti juga ya. Nah, jadi arah ke kiri itu nggak terlalu susah. Silahkan ditulis sendiri ya. Nah, kita lanjutkan ke kita lanjutkan ke contoh sekarang. Ternyata ada satu teorema lagi. Ya, jadi misalkan V itu adalah ruang vektor berdimensi hingga dan punya hasil kali dalam, maka V itu pasti punya basis ortogonal ya. Nah, kenapa teorema ini benar? Karena kita sudah punya teorema 424 tadi itu. Nah, di teorema 423 itu tadi kita mendapatkan bahwa apa? Ini juga harusnya 424 ya, ini salah ini. 4. Ya. Jadi teorema 423 bilang katanya apapun basisnya, maka kita bisa memproyeksikan sehingga kita mendapatkan basis yang ortogonal ya dengan menggunakan teorema Gram-Schmidt yang tadi gitu. Jadi apapun ruang vektornya dan jika dia punya hasil kali dalam, maka kita bisa mendefinisikan suatu basis yang ortogonal. Ya, jadi teorema ini otomatis sudah terbukti sih ya.